biasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat maghrib dan isya secara berjamaah. Dilanjutkan dengan kita mengikuti kegiatan majlis taklim di masjid kita yang tercinta. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan berkat kehadiran kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan meneruskan kajian kita Fathul Qorib Mujib dengan membaca beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi daraini amin ila an qala wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqi ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Wa qala Allah ta'ala wailul likulli humazatil lumaza. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bihasbi mri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sedikit membahas tentang satu perbuatan yang harus kita tinggalkan, karena perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan perbuatan zalim. Maka kita masuk bagian yang berikutnya, perbuatan yang juga harus kita tinggalkan, tidak boleh ada di dalam diri kita. Karena sejatinya Nabi SAW sudah menyampaikan di dalam sebuah hadis tentang kriteria muslim yang sejati. Beliau SAW mengatakan, al-muslim man salimal muslimu min lisani wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya untuk tidak melakukan keburukan kepada sesama umat Islam. Maka di bagian ini kita akan belajar tentang larangan untuk mengejek atau mengolok orang lain yang bersama kita ataupun yang tidak bersama kita. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sebelumnya harus sadar dan tahu bahwa lisan ini adalah anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
untuk kita gunakan dalam kebaikan. Makna kebaikan dalam penggunaan lisan selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berucap dengan ucapan-ucapan yang baik, yang sekiranya tidak menyinggung perasaan orang, yang sekiranya tidak menyakiti hati orang, dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW di dalam beberapa kali kesempatan seringkali beliau menyampaikan di antara hadis yang sering kita dengar, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan dengan ucapan yang baik. Kalau tidak, lebih baik dia diam. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Jika ada di antara kita yang mampu untuk berucap dengan ucapan baik, maka kebaikan akan dia dapatkan di dunia sampai akhirat. Tapi kalau dia berucap dengan ucapan yang tidak baik, maka keburukan itu akan dia dapatkan di dunia dan juga nanti di akhirat. Makanya banyak ulama memberikan gambaran tentang bagaimana keburukan dari lisan manusia yang berakibat manusia itu akan mendapatkan kesengsaraan. Contoh, kalau ada di antara kita yang menggunakan lisannya untuk berkata dengan perkataan kotor, perkataan yang merendahkan kepada orang lain, maka secara otomatis orang lain itu akan tersinggung. Lalu kadang orang lain yang mungkin tidak bisa menahan sabar, bisa meluapkan emosinya, lalu kita dipukul. Bagian yang dipukul itu gak mulut, tapi kepala kita ditempeleng, perut kita ditinju atau ditendang, gara-gara ucapan yang salah kita ucapkan dari lisan kita. Maka kebanyakan dari anggota tubuh itu mereka akan berteriak menyalahkan kepada satu anggota tubuh berupa lisan jika dia tidak mampu untuk berucap yang baik, minimal diam. Karena kalau seandainya dia berucap dengan ucapan yang tidak baik, bahkan sampai berlebih-lebihan dengan menghina dan merendahkan, yang sakit dan yang sengsara itu anggota-anggota tubuh yang lainnya, bukan hanya sekedar lisan saja. Karena itu tidak sedikit dari para sahabat Nabi SAW, baik seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu maupun sahabat yang lainnya, begitu juga dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya, mereka itu benar-benar berusaha untuk menjaga lisannya agar tidak mudah menyampaikan perkataan yang tidak baik. Lalu apa sebenarnya dampak kalau kita menyampaikan ucapan yang tidak baik? Maka sejatinya kita telah menunjukkan kelemahan dalam keimanan di hati kita. Terkadang latahnya kita ini, Pak, kita mengejek dengan ejaan yang mungkin menurut kita itu biasa, padahal menurut orang yang diejek itu sudah luar biasa. Lalu kemudian kadang ejekan kita gak mempan, kita tambah lagi dengan julukan. Julukannya ini terkadang menunjukkan sifat kekurangan ataupun aib di dalam diri seseorang. Ya, dan ini selalu disampaikan ketika dia lewat,
Dia bilang, bincang, mohon maaf ini misalnya. Ketika dia lewat, dia buta, buta, emang dasar buta. Nah, ini termasuk ejekan-ejekan yang dilarang oleh agama, menyebut kekurangan yang ada pada diri seseorang. Belum lagi hal-hal yang lain yang kadang-kala mohon maaf, latahnya lisan kita ini tanpa ada batasan-batasan, sehingga dengan mudah kita itu merendahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh yang patut dijadikan hikmah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan ketika Nabi Allah Isa alaihi afdhalus salatu wassalam keluar dari rumah, ketemu dengan anjing yang tidak biasa. Biasa anjing matanya 2, ini matanya 4. Biasa anjing matanya 2, ini matanya 4. Maka mulai muncul perasaan untuk mengatakan sesuatu yang aneh-aneh di dalam hati Nabi Allah Isa. Belum keluar dari lisan mulia Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam untuk berkata yang aneh, Allah langsung mengingatkan. Allah mengatakan kepada Nabi Allah Isa, sesungguhnya anjing itu adalah ciptaanku. Kalau memang itu terjadi kepada anjing yang terlihat aneh, maka kamu akan mencoba untuk mengata-ngatainya terhadap diriku, kata Allah. Karena akulah yang menciptakannya, aku yang menciptakannya. Maka kita dilarang oleh agama untuk mudah mengata-ngatai seseorang. Sampai di dalam satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yahqiranna ahadan minal muslimin, janganlah kalian mudah merendahkan satu orang di antara umat Islam. Wa indallah huwa kabir, sedangkan beliau di sisi Allah ternyata mendapatkan kedudukan yang sangat besar. Artinya kita masing-masing pribadi ini harus bisa menjaga hati ketika melihat seseorang dari keluarga kita, kerabat kita, teman kita, ataupun orang yang gak kita kenal. Jangan langsung kita merendahkannya, tapi kita harus mengedepankan prasangka baik kepadanya. Kadang timbul hal-hal yang ingin kita keluarkan dari lisan kita, biasanya mulai dari pandangan mata kita, melihat sebuah kejanggalan, lalu kita ingin mengata-ngatainya, merendahkannya. Waliyadzubillah min zalik. Walaupun kata ulama, ya, kita berpapasan dengan pezina, kita nggak boleh merendahkan pezina. Khawatir akhir dari hidupnya pezina ini malah lebih baik dibandingkan dengan diri kita. Begitu juga dengan orang kafir. Orang kafir sama juga kita nggak boleh langsung merendahkannya, karena kita khawatir di akhir hidupnya ternyata dia menjadi salah satu di antara umat Nabi yang beriman, dan berkat keimanannya ternyata dia bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kita lihat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebelum beliau masuk Islam, beliau itu menjadi salah satu di antara sekian orang yang membenci Nabi Muhammad SAW dan yang mencoba mempertahankan keyakinan dalam hatinya terhadap agama-agama atau kepercayaan nenek moyangnya. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari? Seorang Umar ibn Khattab
menjadi sahabat Nabi SAW yang diberitakan sebagai mubasyirin, asyraf mubasyirin fil jannah, 10 orang yang mendapatkan kabar baik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dilarang, ya, apalagi mohon maaf jangan sampai latah kita kemudian mengatakan sesama Islam ya kafir. Itu kan biasa ada itu. Wah, ini perbuatan tidak bagus, bid'ah. Anda kalau melakukan perbuatan ini Anda kafir, padahal dia Islam. Ancaman Nabi SAW bagi orang yang mudah mengatakan diri orang lain itu kafir padahal dia Islam, maka sesungguhnya perkataan itu kembali kepada dirinya, kembali kepada dirinya. Jadi jangan mudah kita mengumpat orang lalu kemudian kita mengatakan penjahat, ahli bid'ah, orang kafir. Tidak boleh. Lisan kita harus kita jaga, karena mohon maaf dari lisan ini dosa kita bisa bertumpuk banyak. Dan dari lisan ini juga pahala kita bisa bertumpuk banyak. Tinggal kita pilih, mau pilih dosa apa pilih pahala. Maka kemudian di dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Kalimat wail dijelaskan oleh ulama, yang pertama adalah kesengsaraan, kecelakaan. Bagi siapa? Yang pertama bagi orang yang suka mencela. Yang kedua bagi orang yang suka menggibah, menggunjing orang, menceritakan keburukan orang. Lalu makna yang kedua dijelaskan oleh ulama, yang dimaksudkan dengan wail di dalam surat tersebut adalah salah satu di antara lembah neraka yang disiapkan oleh Allah. Untuk siapa? Yang pertama tadi untuk orang yang suka mencela. Yang kedua orang yang suka menggibah. Ayat ini diturunkan bukan hanya khusus kepada salah satu di antara 3 orang yang dikatakan oleh para alim ulama. 3 orang ini pemuka kafir Quraisy yang selalu menyakiti perasaan hati Nabi Muhammad, mencela-cela Nabi Muhammad, baik secara langsung di hadapan Nabi Muhammad ataupun di belakang Nabi Muhammad. Yang pertama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Yang kedua disebutkan Ahnaf. Siapa ini disebut? Akhnas bin Syuraih. Ya, Akhnas bin Syuraih. Kemudian yang ketiga Umayyah bin Khalaf. Jadi ketiga tokoh pemuka kafir Quraisy ini, Pak, nggak pernah setiap hari itu tidak mencela Nabi Muhammad. Tidak pernah tidak menyakiti perasaan Nabi Muhammad. Pasti ada saja kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kotornya untuk mengata-ngatai Nabi Muhammad. Maka apa yang didapatkan oleh ketiga orang ini? Ancamannya adalah neraka wail yang Allah siapkan untuk mereka. Maka kemudian ulama menjelaskan, ancaman yang Allah jelaskan di dalam ayat ini bukan hanya untuk mereka yang suka mencela Nabi Muhammad. Untuk mereka yang suka mencela kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW diberikan peringatan agar tidak mencela, karena bisa jadi tempatnya bersama 3 orang tadi di neraka wail yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, waliyadu billah min zalik.
Kita ini kadang mohon maaf tidak menunjukkan perasaan yang baik dari dalam hati kita kepada sesama. Mentang-mentang kita ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu atau dua kelebihan. Kalau ada satu hal yang kita lihat buruk dari kerabat kita, dari teman kita, kita mudah mencelanya. Padahal itu bukan ajaran dari Nabi SAW. Bahkan kadang kita bawa nama-nama binatang untuk merendahkan sesama umat Nabi SAW. Padahal di dalam satu riwayat telah dijelaskan, orang yang mencela atau menyakiti perasaan sesama umat Nabi SAW itu dosanya lebih berat dari menghancurkan 70 kali Ka'bah. Maka ini ada juga hubungannya dengan perbuatan zalim yang kita bahas minggu lalu. Kadang-kadang tidak sedikit orang yang menendam rasa sakit hati, mereka nggak mau balas, tapi mereka akan menuntut kepada Allah. Kapan balasannya? Nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat. Maka kita nggak boleh latah. Kadang maaf, kita nggak mencelah di depan wajahnya, tapi kita mencelah di belakangnya. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, la tahdiranna ma'rufan, la tahdiranna syai'an minal ma'ruf wa in talqaka akhaka biwajhin muttali wa idza adbarahu fala tantahu. Kalau Rasulullah SAW, jangan pernah kalian meremehkan satu bentuk amal kebaikan, walaupun sekedar kalian ketemu dengan sesama, lalu kalian menebar senyum. Pas sudah nebar senyum ternyata dia nggak senyum, dia nggak negur balik kita dicuekin. Wa idza adbarahu fala taqtabu. Kalau dia sudah melakukan hal yang seperti itu, membelakangi kita, tidak menyesuaikan dengan perilaku yang kita lakukan, jangan kalian menggunjingnya. Ini kan kadang kita mohon maaf untuk kasih senyum ngomong sendiri, tapi ternyata menyebutkan keburukan yang ada pada diri orang lain. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, al-ghibatu dzikra akhaka bima yakrah. Menyebut sesuatu yang spesifik ataupun yang tidak spesifik dari diri seseorang yang tidak dia senangi kalau dia tahu. Kita senang gak diomongin orang? Gak senang. Kita bukan wali nih. Derajatnya kita belum sampai derajat wali, derajatnya orang-orang soleh. Kalau derajatnya orang-orang soleh seperti Sayyidina Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, yang diberitahukan oleh anak muridnya, wahai Imam Fulan bin Fulan, mereka membicarakan kamu, mereka menyebutmu seperti ini, mereka menyebutmu seperti ini. Dikeluarkan uang oleh Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, tolong belikan manisan, kue di pasar, kirim ke dia, sampaikan salamku kepada dia. Aku tidak bisa membalas kebaikan kecuali hanya ini saja yang aku bisa balas. Ini caranya ulama menyikapi orang yang membicarakan keburukan di belakang. Kalau kita datangi, bahkan jeleknya kita juga membicarakan dia berlipat-lipat dari apa yang dia bicarakan, sehingga dosanya kita terus mengalir. Apalagi banyak orang-orang yang hadir bersama kita lalu menyangka kita ini adalah orang yang soleh. Kenapa? Karena kadang dengan ucapan kita alhamdulillah, bagus saya kumpul sama anak, yang lihat tuh orang yang itu tadi omongan anak.
Orang kalau sudah ngomongkan orang lain dari belakang, dia berdosa. Hati-hati ya, hati-hati. Yang hadir ngangguk-ngangguk, ya. Wah, ini bagus nih. Ucapan Ustadz ini bagus. Wah, Ustadznya pun benar senang. Disanjung ataupun tidak disanjung, tapi ada yang dengar. Ucapan itu bisa menjadi ucapan yang riang, yang menunjukkan kesolehan di depan orang banyak. Yang kedua, nanti kedepannya orang-orang yang hadir sudah tahu si fulan suka bicarakan keburukan orang lain, apalagi keburukan ustadz, maka dia akan timbul sifat suudzon. Sifat suudzon. Makanya kalau kita tahu dengan keburukan seseorang, jangan mudah kita menceritakan, apalagi mempublisnya secara umum. Ya, beda halnya kalau memang orang tersebut patut diwaspadai. Kalau memang orang itu patut diwaspadai, semisalnya kayak pengedar narkoba, kemudian perampok, penculik, gerak-geriknya kita tahu, kasusnya kita tahu, kita ceritakan, kita sampaikan, kita publish, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah orang baik, kita ceritakan, bahkan sampai kita share kemana-mana, itu yang nanti menjadi musibah. Karena para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, membicarakan keburukan orang lain ini tidak hanya sebatas yang keluar dari lisan seseorang saja, tapi dengan tulisan itu juga termasuk ghibah. Dengan kode ataupun kisi itu juga termasuk ghibah. Apalagi dengan menirukan sampai membuat orang lain tertawa, itu sudah termasuk ghibah dan bisa menjadi dosa besar, lebih buruk kata Nabi daripada 70 orang yang melakukan zina. 70 orang yang melakukan zina. Jadi mohon maaf, kadang kita punya kawan itu pasti ada, ya, yang mulutnya itu agak lemes, apa bahasa gitu ya? Apa bahasa Pak? Judes, ngomongin orang terus, ngopi ngomongin orang, ngobrol santai ngomongin orang, itu pasti ada itu. Maka kita harus hati-hati. Jangan Anda mengira bahwa Anda yang tidak menyebutkan sifat-sifat aib, kekurangan dari seseorang, tapi Anda cuma menjadi penyimak, Anda tidak mendapatkan dosa. Tidak. Al-mustami'u, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang menyimak, orang yang mendengar, ahadun minal muqtabin, salah satu di antara dua orang yang menggunjing. Kan ada ya, versi kita itu dia ngumpul ngopi sama, cuma dia tidak komentar. Tapi kayak asik, karena yang diomongan ini aibnya orang. Dan na'udzubillah min dzalik, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jelas. Ayat ahadukum ayaqula lamma akhi fakarihtum la yaqtadukum ba'dha, janganlah kamu sering menggibah. Ya, apakah kamu mau makan daging salah satu di antara temanmu nanti? Itu kapan itu? Nanti di hari kiamat Allah akan mengutus malaikat memberi makan kepada setiap orang yang suka menghibah dengan makan dagingnya sendiri. Dengan makan dagingnya sendiri. Dan di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW memberikan ancaman bagi setiap orang yang menghibah. Di antaranya hawwala ra'sahu ila duburi yaumal qiyamah. Kepala ditaruh di pantat. Anda bayangkan?
kepalanya itu diubah oleh Allah, letaknya di pantat. Itu kan berarti sebuah kehinaan. Kapan itu? Di hari kiamat nanti. Tempat di mana semua umat manusia dikumpulkan oleh Allah. Dan semua kebobrokan kita yang pernah kita lakukan di dunia itu semuanya ditampakkan oleh Allah tanpa pengecualian. Maka hati-hati. Ya. Kadang ada di antara kita yang tak sadar ternyata itu riba. Seperti kisah di zaman Nabi Muhammad SAW ketika didatangi seorang perempuan yang postur tubuhnya itu gak seperti biasa, agak pendek. Maka ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah ketika perempuan itu sudah pulang, ya Rasulullah, ayat qasirah, dia tadi pendek, ya seperti biasa ya. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau telah menggunjing dia, beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah. Karena di antara dampak buruk bagi orang yang meriba, kata Nabi SAW, doanya itu tidak mustajab. Doanya tidak cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya tidak diterima. Berat ya, Pak? Ya. Jadi jangan mudah untuk membicarakan keburukan orang lain. Kita lihat diri kita ini punya aib, kita ini punya keburukan. Dan kalau kita bertemu dengan orang ataupun lingkungan yang hampir setiap hari mengeluarkan keburukan orang lain, kita tinggalkan. Anda jangan takut. Anda kalau dalam hal yang sifatnya ibadah, yang sifatnya pahala, Anda harus kuat. Oh ini tidak bisa, ini dosa ini. Saya mau cari yang majelisnya pahala, teman yang bisa membawa saya pahala. Iya. Maka kita ancam, dia udah mau. Nanti wajah aku taruh belakang pantat, gara-gara menggunjing orang lain. Kemudian ulama menjelaskan sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, ada beberapa kategori yang masih diperbolehkan untuk kita riba. Tapi sekedar jadikan pembelajaran. Ya, sekedar jadikan pembelajaran. Di antaranya adalah orang fasik. Orang fasik. Jangan dia jalan sholat, ya dia jangan ikut. Dia jalan sholat. Itu seperti satu contoh. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah jaga lisan kita untuk tidak selalu menggunjing dan mengata-ngatai orang lain. Allahu a'lam bishawab.